stop. Tidak ada lagi yang namanya ekspor tembaga. Semuanya harus dikerjakan jadi barang jadi di negara kita Indonesia. Saya baru saja ke Tembagapura melihat Freeport dan perlu saya sampaikan kepada para senior, para sesepuh, bahwa Freeport sekarang ini mayoritas sudah milik Indonesia, bukan milik perusahaan Amerika lagi. Karena sebelumnya kita hanya diberi 9,3%. 3 tahun kami negosiasi, sangat alot sekali, dan kita sekarang sudah memegang mayoritas 51%. Saya dulu-dulu nggak mau ke Freeport karena itu bukan milik kita, tetapi sekarang saya ke Freeport karena jelas itu sudah menjadi milik BUMN kita, artinya milik pemerintah Indonesia. Dan juga yang saya senang waktu ke sana saya cek ini karyawannya. Saya dengar banyak yang boleh, enggak Pak. Sekarang 98% itu adalah Indonesia. Dan yang saya senang lagi 40% itu adalah Papua. Masyarakat Papua. Ini ada sebuah transformasi teknologi, ada sebuah transformasi ekonomi yang kadang-kadang kita nggak sadar. Saya baru sadar setelah masuk ke sana, baru sadar bahwa ini transformasi ekonomi yang kita lakukan. Kalau ini konsisten kita terus lakukan, tanpa kita takut digugat, tambah nilai tambah nanti akan melompat. Saya suruh ngitung kemarin Bu Menteri Keuangan, coba dihitung. Kita dari Freeport ini dapat berapa sih? Dulu ya dapat dividen 9% tadi. Sekarang kita dapat dividennya 51%, dapat pajaknya jelas lebih besar, dapat penerimaan negara bukan pajak PNBP lebih besar, kemudian dapat biaya ekspor juga lebih besar. Setelah dihitung-hitung dari pendapatan mereka, kita 70% itu masuk ke negara. Dari yang sebelumnya hanya dividen 9%. Kemudian juga blok rokan. Kalau Freeport itu sudah 51 tahun dikuasai oleh Freeport McMoran dari Amerika. Kemudian untuk yang di blok rokan, ini urusan minyak dan gas, yang sudah 97 tahun dikuasai oleh Chevron. 97 tahun. Sekarang juga sudah 100% dimiliki oleh kita sendiri. Saya belum ngecek ke sana. Kan dalam bulan-bulan ke depan saya ingin cek apakah ada peningkatan produksi, peningkatan income dari pengambil alian seperti ini. Saya yakin sekarang anak-anak muda kita, SDM kita, saya merasa sudah siap dalam pengambil alian seperti itu. Ini akan terus kita lakukan sehingga target dari yang sudah kita hitung nanti di tahun 2030-an Indonesia akan masuk nomor 7 GDP yang paling besar dunia. Dan pada saat Indonesia emas, hitungan kita sudah masuk ke 4 besar atau 5 besar ekonomi dunia. Asal konsistensi ini terus kita jaga. Siapapun nanti pemimpin, presiden negara ini, konsistensi itu harus kita jaga dan terus kita ingatkan. Jangan kembali lagi ke ekspor mentah lagi. Hati-hati, kita semuanya harus mengingatkan ini. Meskipun sekali lagi kita digugat. Tapi kalau kita digugat, ragu-ragu dan mundur lagi, kapan lagi kita akan bisa menikmati komoditas-komoditas yang dan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara kita.